Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fatika, kelas 632C07 dengan NIM 632302119, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan merangkum tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan putus asa, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau berdasarkan ciri-ciri pengangguran yang berlaku. Pengangguran digolongkan menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Kedua, ada pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran ini di sektor pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Yang ketiga, ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Yang keempat, ada setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota besar dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Ada dua tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu 1. Tujuannya bersifat ekonomi, kedua, tujuannya bersifat sosial dan politik. Tujuan dari bersifat ekonomi adalah menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki pembagian pendapatan. Tujuan dari bersifat sosial dan politik adalah meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kejahatan, dan mewujudkan kestabilan politik. Dan yang ketiga ada inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah presentasi tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Efek buruk inflasi. Pertama, ada inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang sangat tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Yang kedua, ada inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Pertama, ada inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat yang awal adalah AE P0. Pengeluaran ini mewujudkan keseimbangan di titik E0. Pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai. Misalkan, kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat dan pada waktu yang sama, kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AE P1 minus, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut. Ada pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Oleh karena Y1 lebih besar daripada YF, tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Sejak awal, pemerintah menyadari bahwa pertambahan pengeluaran agregat yang besar, yaitu dari AEP0 menjadi AEP1, akan menyebabkan tingkat inflasi bertambah cepat. Pemerintah mencoba mengatasi arah aliran kecenderungan ini dengan cara mengurangi pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku, yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menyebabkan pengeluaran agregat hanya meningkat ke AEP2 yang lebih rendah dari P1. Keseimbangan pendapatan nasional yang baru dicapai E2 minus yang menggambarkan ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional adalah YF. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal atau I dapat mewujudkan tingkat kesempatan kerja penuh dan yang I2 kenaikan harga yang berlaku tidak terlalu tinggi, yaitu hanya mencapai P2 bukan P1. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh kedua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan mengatasi masalah yang dihadapi.
Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, Kementerian Keuangan dan Bank Sentral perlu menjalankan hal-hal berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga konsumsi. Berikut rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.